Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, ada satu pertanyaan. Apa yang biasanya terjadi kalau orang sedang banyak beban, sedang punya masalah, persoalan, dan kesulitan yang berat? Apa yang biasanya terjadi? Yang saya amati, biasanya terjadi adalah makan terasa tidak enak, lalu semangat untuk beraktivitas berkurang, tubuhnya lesu, letih seperti habis lari maraton atau mencangkul sekian hektar, pokoknya capek semua, nggak ada gairah. Itu yang sering terjadi, dan itu manusiawi. Tapi hari ini saya mau ajarkan untuk kita dari firman Tuhan, bagaimana sikap yang benar kalau kita sedang punya banyak masalah. Bagaimana sikap yang tepat kalau kita sedang banyak problem, tertimpa persoalan, kesulitan, dan beban yang berat. Baik, siapkanlah, mari kita bersama-sama menghayati firman Tuhan yang indah pada pagi hari ini dalam RHI Renungan Hari Ini. RHI Renungan Hari Ini. Kita akan bersama membuka firman Tuhan dari kitab Roma. Roma pasal 12. Roma 12 ayat 11 dan 12. 12, 11, 12. Roma 12 ayat 11 dan 12. Yang demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersyukurlah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saya ulang baca untuk kita, penting sekali. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Roma 12 ayat 11 dan 12. Yang berbahagia barang siapa yang mendengarkan firman Tuhan ini dan memelihara dalam kehidupan setiap hari. Puji Tuhan. Ibu, Bapak, dan Saudara pecinta RHI yang diberkati Tuhan. Menarik sekali karena diungkap di sini, yaitu ada 3 poin. Bersukacita dalam pengharapan. Kalau punya banyak masalah, harus tetap menghadapi dengan perspektif positif. Artinya ada sukacita, karena yakin di tengah masalah, beban yang berat ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang kedua, sabar dalam kesesakan. Tidak emosional, tidak lalu gelap mata, tapi sabar yang ditata hatinya. Apa yang harus diperbuat, apa maunya Tuhan di balik ini, dan bagaimana peran Tuhan nanti akan menolong kita. Sabar. Yang ketiga adalah bertekun dalam doa. Tidak cukup dengan sukacita, perspektif positif, tidak cukup dengan sabar, penyerahan diri, tapi ada yang ketiga, yaitu bertekun dalam doa. Artinya, bertekun dalam doa adalah sebuah pengharapan yang dinyatakan kepada Allah.
Tapi tidak cukup itu. Bertekun dalam doa itu landasannya iman, dan iman selalu dengan perbuatan. Pasti selain dalam doa ritual, tentu ada doa-doa faktual yang konkret dibuat. Kalau saya ingin supaya hasil kebun saya baik, saya harus rawat tanaman, kasih pupuk, air dan secukupnya. Kalau ada pemuda mahasiswa yang ingin lulus dengan nilai bagus, cum laude misalnya, maka dia harus bikin strategi supaya nilainya selalu bagus. Dia belajar, dia membaca, dia harus kuliah dengan tekun dan seterusnya. Kalau pelajar ingin kemudian dia dapat nilai lulus yang tinggi, tentu dia harus belajar. Kalau ingin dapat pekerjaan, ya mencari pekerjaan disesuaikan dengan kemampuan, bukan keinginan. Jadi kata-kata bertekun dalam doa itu adalah sebuah gerakan, tidak sekedar ritual. Yang menarik saudara, ayat sebelumnya, bahwa bersukacita dalam pengharapan, bersabar dalam kesesakan, bertekun dalam doa, itu harus dilandasi oleh ayat 11. Roma 12 ayat 11. Apa? Roma 12 ayat 11 dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Kenapa? Di awal sudah saya sebut, orang yang punya kesesakan, beban, persoalan, masalah, itu biasanya nggak rajin, biasanya malas-malesan, biasanya nggak punya gairah hidup. Maka ayat Alkitab katakan di sini, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Kerajinan dalam perspektif fisik, mandi, olahraga. Kerajinan dalam perspektif psikis, ya berpikir yang baik, membaca dan juga mendengarkan musik yang baik. Bahkan dikatakan kerajinan dalam spiritual, bagaimana kita membina relasi dengan Tuhan dalam doa dan dengan penuh kesungguhan, baik itu doa tengah malam maupun doa pagi dan seterusnya. Ini saudara, maka janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Kalau punya masalah, tetap tekun. Lalu biarlah rohmu menyala-nyala. Rohmu menyala-nyala, rohmu menyala-nyala, semangat yang tidak pernah pupus, dan layanilah Tuhan. Nah, jangan salah, layanilah Tuhan itu bukan berarti ikut kor paduan suara di gereja. Layanilah Tuhan bukan selalu harus mengajar sekolah minggu. Oh bukan, layanilah Tuhan juga tidak selalu harus berkhotbah atau ikut persekutuan sampai di rumah nggak dirawat anak atau suami atau istrinya, nggak disapa, dia rajin melayani katanya gitu. Bukan itu. Yang disebut layanilah Tuhan adalah hidupmu berguna untuk kemuliaan Tuhan. Mulai dari mana? Dari lingkungan terdekat, dari keluarga, dari orang-orang di sekitar kita. Dan ini baru bisa kalau kita punya roh yang menyala-nyala dan kerajinanmu jangan kendor. Singkat cerita, dari ini kita dapat poin penting. Kalau punya persoalan, masalah yang berat, tetaplah semangat dan tetaplah memiliki roh yang menyala-nyala. Dan ingat 3 hal, dikatakan di ayat 12, sukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pagi ini kami mendapat poin penting. Kalau kami punya pergumulan masalah beban yang berat, justru kami harus semakin rajin dan dekat pada Allah. Semoga kami mampu melakukannya. Pecinta RHI, renungan hari ini berkatilah dan kami semua. Terima kasih Bapa. Haleluya.